ulangi lagi ya. Jadi kejahatan Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu bertumpuk-tumpuk ya. Berarti yang pertama itu kejahatan politik. Dia mencoba membunuh demokrasi kita. Dia menelan DPR, MPR, DPD seenaknya sendiri ya. Ini luar biasa. Dan yang kedua itu kejahatan ekonomi. Dia sebagai presiden bukan melayani kebutuhan rakyat Indonesia yang 270 juta lebih itu, dan yang dilayani itu adalah para mafia, para cukong, taipan, para pengusaha-pengusaha, baik yang asing, terutama yang asing. Ya, ini kejahatan ekonomi. Ya, yang ketiga itu kejahatan ideologis. Jadi Pancasila itu dijungkir balikkan, ya, sehingga ketuhanan Yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa. Kemudian kemanusiaan adil beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Dan persatuan Indonesia, sisi ketiga menjadi perpecahan Indonesia. Yang empat kerakyatan dan seterusnya itu bukan untuk hikmah kebijakan dalam peradaban permusyawaratan, tetapi dikangkangi, ditunggangi oleh syahadat tidak ada artinya. Nah kemudian keadilan sosial bersama Indonesia itu menjadi kezaliman sosial bagi sebagian besar bangsa Indonesia. Nah kemudian dia juga melakukan yang namanya itu social crime, ya, kejahatan sosial. Jadi penduduk yang banyak sekali itu hidupnya kembang kempis, tapi yang bertriliun-triliun itu dicaplok oleh kaum pemilik modal, konglomerat, korporat yang itu memang menyumbang kemenangan Jokowi setiap kali capres itu, pencapresan itu. Dan akhirnya saya juga berani mengatakan di sini bahwa dia memang saya kira sudah keterlaluan, ya, karena yang dia layani itu bukan rakyat kecil. Dalam bahasa Jawa bukan si Sutonoyo Dadap Waru, bukan, ya, tapi ini adalah cukong-cukong raksasa yang telah memegang tengkuk Jokopret ini, ya, sehingga tidak bisa apa-apa kecuali meladeni kepentingan pemilik modal luar negeri itu, ya. Saya kira itu saja dulu, sehingga saya setuju sekali bahwa Pak Faisal Assegaf dan teman-teman semua, Pak Refdy Harun, Pak Ray Suryo, ya, kemudian Pak Narko, Pak Majen Narko dan lain-lain semuanya, ya, itu memang harus digiring ke penjara. Insya Allah, ya. Ada yang mengatakan mengapa tidak dikirim ke penjara Cebong, ya, Cebongan, ya, itu di Solo sana, ya. Apapun nanti kita akan sambut ketika dia kembali ke Solo, bukan dengan sambutan meriah terima kasih, tapi sambutan supaya ditegakkan keadilan. Insya Allah doa kita dikabulkan Allah, kita akan mengirimkan Jokowi dan anaknya, menantunya itu ke penjara, ya, demi keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Jadi kejahatan Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu bertumpuk-tumpuk, ya. Berarti yang pertama itu kejahatan politik. Dia mencoba membunuh demokrasi kita. Dia menelan DPR, MPR, DPD seenaknya sendiri, ya. Ini luar biasa. Dan yang kedua itu kejahatan ekonomi. Dia sebagai presiden bukan melayani kebutuhan rakyat Indonesia yang 270 juta lebih itu, dan yang dilayani itu adalah para mafia, para cukong, taipan, para pengusaha-pengusaha, baik yang asing, terutama yang asing, ya. Ini kejahatan ekonomi, ya. Yang ketiga itu kejahatan ideologis. Jadi Pancasila itu dijungkir balikkan, ya, sehingga ketuhanan Yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa. Kemudian kemanusiaan adil beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Dan persatuan Indonesia, sisi ketiga menjadi perpecahan Indonesia. Yang empat kerakyatan dan seterusnya itu bukan untuk hikmah kebijakan dalam peradaban permusyawaratan, tetapi dikangkangi, ditunggangi oleh syahadat tidak ada artinya. Nah kemudian keadilan sosial bersama Indonesia itu menjadi kezaliman sosial bagi sebagian besar bangsa Indonesia. Nah kemudian dia juga melakukan yang namanya itu social crime, ya,
kejahatan sosial. Jadi penduduk yang banyak sekali itu hidupnya kembang kempis, tapi yang bertriliun-triliun itu dicaplok oleh kaum pemilik modal, konglomerat, korporat yang itu memang menyumbang kemenangan Jokowi setiap kali capres itu, pencapresan itu. Dan akhirnya saya juga berani mengatakan di sini bahwa dia memang saya kira sudah keterlaluan, ya, karena yang dia layani itu bukan rakyat kecil. Dalam bahasa Jawa bukan si Sutonoyo dadap waru, bukan, ya, tapi ini adalah cukong-cukong raksasa yang telah memegang tengkuk Jokopret ini, ya, sehingga tidak bisa apa-apa kecuali meladeni kepentingan pemilik modal luar negeri itu, ya. Saya kira itu saja dulu, sehingga saya setuju sekali bahwa Pak Faisal Assegaf dan teman-teman semua, Pak Refdy Harun, Pak Ray Suryo, ya, kemudian Pak Narko, Pak Majen Narko dan lain-lain semuanya, ya, itu memang harus digiring ke penjara. Insya Allah, ya. Ada yang mengatakan mengapa tidak dikirim ke penjara Cebong, ya, Cebongan, ya, itu di Solo sana, ya. Apapun nanti kita akan sambut ketika dia kembali ke Solo, bukan dengan sambutan meriah, terima kasih, tapi sambutan supaya ditegakkan keadilan. Insya Allah, doa kita dikabulkan Allah, kita akan mengirimkan Jokowi dan anaknya, menantunya itu ke penjara, ya, demi keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ada permintaan dari Sohibul Bait, ya kan? Karena yang minta yang lain nggak boleh. Ini tamu kita, tapi sekaligus saja dua tamu, satu dari luar biasa karena tidak ada uang. Uangnya sudah habis untuk BBM, karena BBM melambung tinggi. Oke. Sedikit saja. Rejim hari ini pesawat paling banyak memenjarakan